Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Lagi-lagi saya akan buat video tentang prediksi Persib di ACL tuh yang kemarin telah berhasil menghadapi wakil dari Filipina, Manila Tigers. Kita masuk dulu ke intronya. Oke, jadi buat teman-teman yang udah tahu juga, jadi kemarin itu baru saja telah berakhir pertandingan playoff atau kualifikasi playoff di ACL2 atau Asian Champions League yang bukan elit ya, yang tingkat kedua atau yang kedua, yang dulu bisa disebutnya AFC Cup. Persib berhasil lolos ke babak group stage atau babak grup setelah menghadapi wakil dari Filipina dengan skor yang menurut saya kurang meyakinkan, 2-1 bermain di kandang. Dengan hasil ini Persib kembali mengulang pencapaian musim lalu, yang musim lalu pun sebenarnya masuk di playoff, tapi karena wakil dari Mongolia kena diskualifikasi atau kena ban administratif jadi dicoret, dan akhirnya Persib yang berada di posisi playoff langsung masuk ke grup stage, dan ini pun pencapaian yang diulang oleh Persib kembali masuk ke grup stage. Pertandingan yang berlangsung hanya satu leg atau satu kali ini saja, dan Persib berhasil menang dengan skor 2-1. Secara permainan Persib belum seperti Persib di juara 2 edisi berikutnya, sebelumnya maksudnya. Tapi sedikit demi sedikit Bojan Hodak sudah bisa menerapkan sisi dari mental yang harus menang, harus bekerja keras. Sekalipun ini adalah wakil Filipina yang sebenarnya nggak bisa kita pandang sebelah mata juga. Seperti yang kita ketahui juga, dan saya juga baru tahu belakangan, Manila Tigers ini klub yang baru dibentuk atau didirikan tahun 2018. Artinya dia belum sampai usia 7 tahun, tapi dia sudah mencapai pencapaian terbaiknya menjadi runner up di Liga Filipina. Seperti yang juga kemarin saya sempat buat video Western City Wanderers yang menghadapi Persib di laga terakhir itu, coba Persib sebelum kick off Liga 1 atau yang sekarang kita sebut BRI Super League. Dia baru berdiri sekitar kurang lebih 10 tahunan, dan dia sudah pernah juara Liga Champion Asia, dan musim lalu dia peringkat keempat. Artinya memang banyak klub yang baru atau bentukan baru, tapi prestasinya nggak kalah sama yang sudah bertahun-tahun ya. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya pertandingan playoff antara Manila Tigers dan Persib berlangsung di stadion di Filipina ya, yang berkapasitas 2.000 penonton. Entah bagaimana, entah apakah ada keberatan dari sisi finansial, misalkan mengakomodasi tim tamu atau segala macam, karena selentingan yang di luar ini katanya akhirnya Persib menego ulang ke AFC bahwa Persib mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah, karena ini sistemnya satu leg dan semua biaya akomodasi hotel semua ditanggung oleh Persib, termasuk seperti penjamuannya. Jadi ya akhirnya disetujui oleh Manila Tigers. Secara dari sisi penonton juga, karena pasti pertandingan playoff ini pasti live di hampir setiap negaranya gitu, agak kurang enak melihat di sisi satu pertandingan AFC selaku yang mempunyai acaranya gitu ya. Jadi stadion kapasitas 2.000 live misalkan, jadi kurang enak nih ya, meskipun dengan stadion GBLA yang kapasitas 38.000 tidak sampai setengahnya seperti musim-musim sebelumnya. Persib dan supporter atau penonton masih belum bisa bersatu di awal-awal musim seperti yang terjadi musim lalu ya. Bermain di kompetisi Asia bukan makin menambah kepercayaan dari sisi dukungan, justru kemarin ada beberapa friksi-friksi internal ya antara tim, manajemen dan supporter gitu, entah soal tiket, soal penukaran tiket, soal harga tiket, itu yang kemarin sempat jadi perbincangan yang lumayan hangat dan lama, dan supporter baru mulai rame sepertinya di putaran kedua ya, sampai menjelang terakhir liga berakhir. Nah, jadi kita lewatin dulu aja. Jadi pertandingan yang menurut saya kemarin lumayan seru, meskipun pada saat ditanya oleh media setempat, baik pelatih dari Manila Tigers maupun beberapa pemainnya ditanya, mereka hanya ingin beraksi atau sekedar ingin mengetahui sejauh mana kekuatan Persib yang digadang-gadangnya tim terbesar di Indonesia, juga termasuk besar juga di Asia ya. Meskipun quote and quotes Persib memang terkenal dengan namanya, dengan nama besarnya dan nama supporternya. Kalau secara prestasi menurut saya memang, saya akui, belum begitu
wah belum begitu megah di kompetisi Asia, sangat jauh bisa jika dibandingkan dengan JDT ya, Johor Darul Ta'zim, yang menurut saya dari pencapaian atau prestasinya memang lebih bagus JDT, meskipun ya untuk main di Liga Champions atau di misalkan AFC Cup, Persib lebih dulu daripada Johor Darul Ta'zim. Itulah, jadi ada ketimpangan yang sangat jauh gitu antara klub Indonesia dan klub Asia, klub Malaysia maksudnya. Ya, Manila Tigers dengan banyak pemain asal Afrika, terutama dari asal Gambia, yang mengejutkannya adalah mereka bermain sangat padu. Entah ini memang tim yang musim lalu juga masih tidak berubah, karena saya nggak ngecek dari sisi transfernya, memang permainan seperti sedang latih, dan Persib selaku tuan rumah malah hanya bisa menonton ya. Terus dikurung oleh tim Manila Tigers, dan Manila Tigers beberapa kali di babak pertama banyak sekali peluang-peluang yang tidak berhasil menjadi gol. Justru Persib berhasil mencetak gol di menit akhir babak pertama lewat sepakan Luciano Goycochea, entah itu sang kiper atau salah mengantisipasi bola, atau memang itu sebenarnya sudah menjadi gol milik Luciano Goycochea. Masuk babak kedua mengejutkan, dan Manila Tigers berhasil membalas lewat permainan yang lumayan rapih menurut saya dibandingkan Persib, yang secara market value Persib sangat jauh sekali berbanding dengan Manila Tigers, tapi di lapangan justru sepertinya Persib seperti sedang diajari oleh wakil dari Filipina ini. Lagi-lagi Persib di musim ini kembali lagi gol beruntung dapat dari William Barros yang beberapa kali gagal melakukan peluang emas, juga termasuk dari Febri Haryadi yang masuk dari babak kedua. Permainan sejauh ini sih sudah mulai sedikit ada perubahan yang variasi dari Bojan Hodak ya, selain karena banyak pemain baru, juga pemain yang banyak yang cedera juga sudah mulai kembali, sudah mulai padu. Tinggal ritme permainan ini yang belum didapat menurut saya. Jarak antar pemain masih agak jauh, jadi seperti saat misalkan Bergwijn memegang bola, tidak ada backup atau pemain yang menjemput bola untuk mensuplai, untuk menerima bola, mengirim lagi, mendistribusikan bola misalkan, tidak ada. Jadi pada saat Bergwijn membawa bola atau memegang bola, semua pemain hanya menonton si pemain Brazil ini dribbling atau menari-nari dengan bolanya, akhirnya direbut. Begitupun sebagai William Marcelo yang digadang-gadang menjadi ikon baru dari Persib ini, belum memperlihatkan kepaduan antara antar pemain. Dia hanya lagi-lagi memperlihatkan skill individunya yang belum terlihat juga gitu, karena mungkin skill individu bagus, kalau nggak dipadukan dengan tim juga nggak akan kelihatan gitu, dan percuma main bagus tapi kalau nggak bisa cetak gol. Lagi-lagi Persib kembali bermain dengan negatif football. Apakah ini memang taktik Bojan Hodak gitu? Jadi saya lihat ini permainan antara Persib menghadapi Semen Padang kemarin dan Manila Tigers justru bahkan menurut saya untuk secara permainan lebih seimbang menghadapi Semen Padang secara permainan ya, tapi lagi Persib beruntung karena banyak peluang yang bisa mencetak gol. Tapi menghadapi Manila Tigers ini sangat jauh sekali, dan tapi menurut saya Semen Padang ini secara permainan bahkan mungkin ya market value-nya di atas Manila Tigers menurut saya gitu ya. Tetapi secara permainan ini sudah layaknya pada saat Persib menghadapi Western City Wanderers kemarin, bola dikuasai atau dipindah kaki-kaki oleh pemain Manila Tigers dengan sangat nyaman, dengan sangat rapih, dengan sangat kompak. Sepertinya pada saat bola dialirkan tidak ada pemain yang sangat jauh jarak, jadi sangat merapat, meskipun pada akhirnya juga mereka tetap kembali menguasai permainan gitu, sebelum misalkan ada rebutan dari beberapa pemain Persib yang mencoba mengganggu. Beruntungnya Persib tidak perlu melakukan leg kedua. Jika ada leg kedua saya nggak bisa bilang apa-apa ya, karena mungkin saja kita bisa kalah meskipun dengan skor tipis di kandang Manila Tigers ini. Dan saya juga sempat berpikir kenapa ini playoff cuma satu leg gitu ya, apakah menghemat biaya atau menghemat waktu, karena nggak kurang ini aja gitu. Kalau di UEFA kan mereka tuh lebih rapih, mau sistemnya dirubah seperti dulu tahun-tahun 90-an, tahun 2000-an. Sistem playoff-nya ada 3 kali kualifikasi 1, kualifikasi 2, dan kualifikasi 3 itu banyak tim-tim besar ya, maksudnya tim-tim dari 6 liga terbaik gitu, dari Spanyol, Inggris, ya, Italia, Jerman, Perancis, dan Belanda, ditambah mungkin Portugal gitu ya. Waktu terakhir misalnya peringkat 3 atau peringkat 4, dia sudah lebih dulu main di babak pendahuluan, tapi kualifikasi ketiga. Dan sekarang dirubah sistemnya pada saat era Platini, jadi ada
pertarungan atau antar juara liga maupun antar yang lolos dari kualifikasi gitu. Jadi meskipun sistemnya dirubah tapi tetap mainnya dua leg, leg pertama, leg kedua. Jadi memang adil gitu. Kalau sistem hanya satu leg ini, saya seperti melihat di Piala FA gitu, gimana kocokannya. Kalau kocokannya masuk, dia dapat tuan rumahnya adalah tim besar ya. Ya udah, jadi si tim kecil ini atau tim yang kasta terbawah ini ya mereka senang menghadapi tim besar gitu. Mereka jadi lebih terkenal, dia lebih bersemangat memperlihatkan skill permainannya supaya siapa tahu di musim yang akan datang dia akan direkrut oleh si klub besar ini. Kalau main di klub kecil tuan rumahnya itu suatu rezeki atau durian runtuh karena supporter akan berduyun-duyun datang ke stadion yang mungkin stadionnya nggak sebesar klub yang besar ini gitu. Jadi ada efek dan impact yang bagus untuk Piala FA ya. Kalau di Asia yang tadi saya sebutkan di ACL2 ini nggak ada yang bisa saya lihat dari lebih ke manfaatnya ya. Misalkan Manila Tigers, lihat dari skuadnya saja saya nggak terlalu detail melihat skuadnya, tapi banyaknya pemain dari Afrika, terus juga pemain China, Jepang gitu. Bahkan pemain lokalnya tuh saya lihat hanya 2 atau 3 pemain aja gitu di dalam satu pertandingan itu, baik babak pertama maupun babak kedua gitu. Meskipun kurang lebih di Indonesia pun sama, sekarang sudah diterapkan 8-2-1 dan dirubah jadi 7-3-1, itu asing, lokal, dan U23. Artinya memang lebih banyak kita melihat pemain asing daripada pemain lokal di klub itu sendiri. Itu kalau dari Manila memang tidak terlalu fanatik dengan sepak bolanya, dan itu lebih terkenal dengan basketnya gitu. Kalau di Indonesia ini harus jadi barometer gitu sepak bola ASEAN maupun Asia gitu. Oke, jadi setelah Persib berhasil lolos dari playoff ini, Persib akan masuk ke group stage yang sudah ditunggu oleh total sama seperti Liga Champions ininya. Di sini ada pot drawingnya. Jadi Persib itu ada masuk ke pot 4 karena selain koefisiennya juga paling bawah karena sudah dilewati oleh Kamboja, lalu juga ya yang lolos ini emang hanya satu aja gitu, Persib yang playoff, yang lainnya memang sudah lolos duluan. Ya, Persib ada di pot 4. Pot 4 ini isinya adalah antara lain Chong An Hanoi, pas ini perwakilan dari Vietnam, terus Tampines Rovers dari Singapura dan Eastern. Pot 3 Taipo, Leon City Sailor, kayak Iloilo dari Filipina, Ratchaburi dari Thailand yang kemarin sempat ketemu Persib di friendly match ya. Terus pot kedua ada BG Patung, MacArthur dari Australia, Selangor FC dari Malaysia, Namdin dari Vietnam. Dan pot 1 ini yang paling sulit sepertinya, karena sudah ada tim Korea, Jepang, dan China ya. Ada Bangkok Bank United, lalu Gamba Osaka dari Jepang, Pohang Steelers dari Korea, dan Beijing Guoan dari China ya. Nah, di sini memang kita belum dapat pastiannya Persib akan menghadapi siapa saja di grup stage ini, karena ini dari pot drawing bagian timur ya, Asia Timur ya. Jadi 4 grup ini akan main di grup timur dan 4 juga di sana ada di grup barat, dan semua banyak bikin meme dan berharap kalau Persib mainnya bagus akan ke final, semoga akan ketemu di final regional atau final wilayah menghadapi Al Nassr misalkan lewat pemain kuncinya Ronaldo. Dan sekarang Al Nassr itu sudah kembali lagi lebih impresif lagi dalam bursa transfer. Dia mendatangkan Joao Felix, Inigo Martinez, Kingsley Coman juga. Nah, belum lagi pemain lamanya ada Sadio Mane dan Marcelo Brozovic ya. Dan drawing belum diselenggarakan, saya juga belum dapat informasi kapan drawing. Katanya sih di bulan ini, di bulan Agustus. Semua saja Persib akan ketemu lawan-lawan yang tidak terlalu sulit, tapi kalau saya bilang Persib mudah-mudahan tidak ketemu lawan yang tidak kuat, seperti musim lalu juga saya bisa bilang harusnya Persib bisa bersaing untuk sekedar lolos ya gitu, karena lawannya hanya Zhejiang dari China yang belum banyak banyak kompetisi di Asia, Port FC, dan juga Leon City Sailor. Saya yakin menghadapi Port FC dan Leon City Sailor pun maupun Zhejiang, Persib bisa 50-50 sih. Jadi ke semua tim ini di grup ini pun yang lolos adalah yang bisa memanfaatkan poin tandang dan memanfaatkan tidak sampai kalah di kandang. Dan yang paling apes ya Persib, dari 3 kali kandang itu kalah 2 kali ya, itu dia. Jadi memang Persib yang kelihatan banget minim pengalamannya gitu, bukan tidak berpengalaman karena sudah lama sekali bermain di kompetisi Asia, terakhir pada saat
2015 kalau 2015 ya, hampir 10 tahun gitu. Jadi ya nggak bisa dibandingkan, meskipun punya nama besar tapi ternyata tidak terbiasa di kompetisi Asia yang di liga lokalnya misalkan pelanggaran keras tidak kartu merah, di sana langsung kartu merah, atau pada saat pelanggaran di itu ada cek VAR-nya, ada beberapa keputusan yang beda di liga lokal atau liga domestiknya. Nah, Persib bukan satu-satunya wakil Indonesia yang bermain di kompetisi Asia, ada juga Dewa United. Jadi Manila Tigers ini akhirnya bermain di langsung ke group stage di ACGL atau Challenge Cup. Jadi seperti musim lalu Persib ada di Asian Champions League 2, dan musim lalu ada Madura United perwakilan dari Challenge Cup, dan sekarang ada Dewa United. Dewa United digadang-gadang katanya menurut informasi banyak dan prediksi netizen juga semoga pencapaiannya lebih baik daripada Madura United. Kenapa? Karena musim lalu Madura United sebagai runner up Liga 1 2023-2024 pada saat kompetisi 2004-2005 Madura sedang goyang, banyak pemain yang pindah, cuci gudang, eksodus di liga hampir terdegradasi gitu, tapi pencapaian di liga kompetisi Asianya di Challenge Cup bahkan di luar dugaan, bisa lolos sampai ke final wilayah ya, atau final region, sebelum dikalahkan oleh Spiring dari Kamboja. Dan sedangkan Persib yang di gadang Anda akan melangkah jauh, ternyata terhati-hati dan belum terlihat siap di kompetisi Asia, dan sekarang akan dilakukan oleh Coach Bojan dengan skuad yang lebih mewah dari musim lalu, tetapi bukan jaminan bisa langsung cuy. Buktinya memang secara permainan seperti kemarin lawan Semen Padang belum terlihat kekompakannya, hanya skill-skill individu, dan lagi-lagi gol yang terjadi pun karena memang itu skill individu mereka masing-masing dan beberapa keberuntungan saja gitu. Tapi nggak bisa kita terus mengandalkan itu, karena pada saat akan dimain di kompetisi Asia itu yang nanti menjadi ujian sebenarnya. Jadi Dewa United akan bermain di Challenge Cup. Seperti yang sebelumnya saya baca juga, calon kuat juara BRI Super League adalah Dewa United, mengacu kepada market transfer, market value-nya semua pemain, dan juga beberapa pemain didatangkan ya. Ada Privat Barga, pemain kunci dari Bali United, terus ada Stefano Lipari, pemain kunci dari Borneo FC, dan juga ada Rafael Strik yang akhirnya ya membuat keputusan untuk mencoba menjajaki kompetisi Liga Indonesia ini. Tetapi pada saat kemarin di pertandingan pembuka menghadapi sesama klub yang juga sedang naik daun, Malut United, yang dicap sebagai made in Persibnya karena ada 4 pemain Persib di sana, ada David da Silva, Ciro Alves, Gustavo Franco, dan pemain terbaik musim lalu Tyrone Del Pino. Semua bilang itu big match, saya juga setuju itu big match, karena di kedua tim ini ada mantan pemain Persib juga, ada Nico Wipers, ada Edo Febriansah, juga ada Ricky Kamboya sang kapten Dewa United. Di luar dugaan permainan Dewa malah dikebaca oleh permainan Malut. Ciro berhasil mencetak gol, kemudian ada Yakob yang tidak pernah menurun performanya di tiap musim, selalu konsisten. Jadi Malut ini benar-benar punya pemain kuncian, ditambah datangnya pemain Persib yang berhasil membawa aura mental juaranya ke Malut. Jadi kemarin itu big match yang mengejutkan publik juga, harusnya hasil Lestari atau Dewa bisa menang, justru malah kalah dengan skor yang lumayan gitu ya. Jadi memang artinya dengan banyaknya pemain bintang pun kita ibaratkan Dewa ini adalah Real Madridnya gitu, Los Galacticos. Sangat ambisius sekali presidennya, pelatihnya maupun timnya ini untuk mengejar prestasi di musim ini ya, baik di lokal atau domestik maupun di Asia, mencoba melangkah sangat jauh gitu. Tapi ternyata tertampar oleh permainan yang cukup melokal dari Malut. Selain pelatihnya baru Henry Susilo dari Sriwijaya menggantikan Imran Maruri, ternyata pergantian pelatih tidak mempengaruhi permainan Malut, bahkan kedatangan pemain dari Persib ini justru menambah daya energi yang lebih gitu untuk meningkatkan permainan. Oke, jadi sekali lagi congratulations untuk Persib yang sudah lolos ke group stage Asian Champions League 2, dan juga welcome untuk Dewa United yang akan bermain di kompetisi Challenge Cup di musim ini. Mudah-mudahan kedua tim ini bisa menjadi wakil terbaik bagi Indonesia, dan ya meskipun koefisien Indonesia masih ada di bawah Kamboja, setidaknya pengumpulan poin ini akan menjadi penambahan atau perubahan yang akan menaikkan konstelasi Indonesia di musim-musim berikutnya ya. Jadi menaikkan lagi, jadi menambah wakil. Siapa tahu kalau
Persib sampai ke final misalkan, atau si Dewa United juara Challenge Cup, poin makin jauh, wakil Indonesia bisa muncul setidaknya di playoff Asian Champions League yang elit ya, minimal itu dulu ya. Jadi kita seperti tadi kita lihat pot-potnya Vietnam punya wakil 2 sampai 3, bahkan tim-tim lain juga gitu. Indonesia hanya punya wakil 1. Terima kasih udah menonton video saya. Salam olahraga.